Ulangan 6 ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah-perintah Tuhan Allahmu, pada peringatan-peringatan dan ketetapan-ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Sebelum manusia berbicara tentang pilihan, firman Tuhan terlebih dahulu berbicara tentang panggilan. Perjalanan iman tidak dimulai dengan keputusan moral, tetapi dengan telinga yang terbuka. Ketaatan muncul dari mendengar. Ia bukan reaksi spontan, melainkan langkah yang diambil setelah suara dikenali. Di sini, ketaatan bukan sekedar kepatuhan hukum, melainkan sebuah jalan hidup bersama Allah yang berbicara. Namun suara yang memanggil ini tidak memaksa manusia menjadi mesin. Ia memanggil hati, jiwa, dan kekuatan, seluruh keberadaan yang sadar akan dirinya sendiri. Kejujuran pun telah hadir sejak awal, meskipun belum disebut dengan nama itu. Untuk mendengar dengan segenap hati, seseorang harus jujur terhadap apa yang ia dengar. Tidak ada ketaatan tanpa kesadaran, tidak ada langkah tanpa pengakuan batin bahwa suara itu sungguh terdengar. Di titik awal ini, firman Tuhan belum menempatkan manusia di persimpangan. Ia belum meminta manusia memilih antara dua nilai. Ia hanya memanggil, dengar, ingat, pegang, jalani. Ketegangan belum lahir tetapi benihnya telah ditanam, karena manusia yang mendengar adalah manusia yang memiliki batin, dan batin adalah tempat kejujuran diuji. Mari kita baca dalam kitab Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kita lanjutkan ke kitab Imamat 18 ayat 4-5. Kamu harus lakukan peraturan-peraturanku dan harus berpegang pada ketetapan-ketetapanku dengan melakukannya. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Akulah Tuhan. Di Sinai, ketaatan diberi tubuh. Ia tidak lagi hanya suara, tetapi struktur. Ia menjadi peraturan, ketetapan, dan jalan yang dapat diikuti bersama. Ketaatan tidak dipahami sebagai tekanan individual, melainkan sebagai bentuk hidup kolektif, sebuah umat yang dibentuk oleh perintah. Ketaatan tidak dimaksudkan untuk memadamkan kejujuran batin, melainkan untuk memberi arah pada kehidupan yang rapuh. Perintah itu tidak diberikan karena manusia sempurna, tetapi justru karena manusia mudah menyimpang. Dengan demikian, ketaatan bukanlah penyangkalan terhadap realitas batin manusia, tetapi pengakuan bahwa batin memerlukan penuntun. Namun struktur selalu membawa ketegangan. Ketika jalan sudah ditetapkan, langkah manusia tetap harus diambil dengan kesadaran. Setiap pelaksanaan perintah adalah perjumpaan antara teks yang tertulis dan hati yang hidup. Disinilah kejujuran mulai diuji. Apakah seseorang berjalan karena mengerti atau hanya karena terbiasa? Ketaatan dalam kitab suci tidak pernah digambarkan sebagai gerakan kosong. Ia selalu dikaitkan dengan hidup. Orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Hidup bukan hanya bernafas, tetapi hidup sebagai makhluk yang berdiri di hadapan Allah. Namun hidup juga berarti menghadapi diri sendiri, dan di hadapan diri sendiri, kejujuran tidak bisa dihindari. Mari kita baca dalam kitab Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya, engkau berkenan kepada kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jika firman Tuhan berbicara tentang jalan, Mazmur berbicara tentang ruang batin. Di sana, kejujuran tidak lagi bersentuhan dengan aturan, melainkan dengan kebenaran yang tersembunyi. Allah tidak hanya melihat apa yang dilakukan, tetapi apa yang ada di dalam. Kejujuran bukanlah keberanian untuk berbicara keras, melainkan kesediaan untuk tidak bersembunyi. Ia adalah pengakuan diam bahwa hati manusia tidak selalu selaras dengan tindakannya. Mazmur tidak menyangkal pentingnya perintah, tetapi ia membuka ruang lain,
ruang di mana manusia berdiri tanpa perlindungan ritual. Di ruang ini, ketaatan tidak dibatalkan, tetapi dipertanyakan secara batiniah. Bukan apakah aku taat, melainkan apa yang mendorong ketaatanku. Kejujuran tidak memusuhi hukum, tetapi menelanjangi motivasi. Dan dalam penelanjangan itu, tidak ada tempat bersembunyi di balik kesalihan lahiriah. Allah yang menguji hati tidak memberikan jawaban cepat. Ia tidak mengumumkan peringkat nilai. Ia hanya menguji, menimbang, dan menyingkap. Dalam proses ini, manusia tidak dituntut untuk memilih satu dan menolak yang lain, tetapi untuk tinggal dalam ketegangan yang tidak nyaman. Ketaatan tanpa hati. Mari kita baca dalam kitab Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Selanjutnya kita baca dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kitab suci tidak ragu memperlihatkan sisi gelap ketaatan. Bukan ketaatan itu sendiri yang ditolak, tetapi ketaatan yang terlepas dari hati. Ritual yang dilakukan tanpa kehadiran batin berubah menjadi gema kosong, suara tanpa pendengar. Di sini, kejujuran muncul sebagai cermin yang tidak bisa dihindari. Ketika ibadah menjadi hafalan, ketika perintah menjadi rutinitas, pertanyaannya bukan lagi tentang hukum, tetapi tentang jarak. Jarak antara bibir dan hati, jarak antara tindakan dan kesadaran. Namun kitab suci juga tidak mengatakan bahwa karena bahaya ini, ketaatan harus ditinggalkan. Ia hanya memperingatkan bahwa ketaatan yang kehilangan kejujuran berubah menjadi beban, bahkan menjadi ilusi rohani. Mendengarkan kembali menjadi kata kunci. Mendengarkan sebagai tindakan batin, bukan sekedar kepatuhan lahiriah. Ketegangan semakin terasa. Hukum tetap berdiri, tetapi hati menuntut ruang. Kejujuran tidak meniadakan perintah, tetapi ia menolak perintah yang dijalankan tanpa kehadiran diri. Kejujuran yang berani. Mari kita baca ayat lagi dari kitab Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kemudian kita lanjutkan ke kitab Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beroleh keberuntungan, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kejujuran dalam kitab suci bukanlah sikap pasif, ia adalah tindakan berani, membuka apa yang ingin ditutup, menyebut apa yang ingin disamarkan. Di hadapan Allah, kejujuran bukan pengakuan untuk membela diri, melainkan untuk berhenti bersembunyi. Namun pengakuan ini tidak berdiri sendiri, ia tidak melayang bebas tanpa arah. Ia selalu terjadi dalam relasi dengan Allah yang memberi hukum. Kejujuran bukan pembenaran atas pelanggaran, melainkan pengakuan akan keberadaan pelanggaran itu. Di sini, hukum dan belas kasihan berdiri berdampingan. Perintah dan hati bergerak dalam satu kalimat yang sama. Tidak ada hierarki yang diumumkan, tidak ada prioritas yang ditegaskan. Yang ada hanyalah tuntutan untuk hidup di tengah-tengahnya.